Mulai latihan di usia sekolah dasar, Rida Mutiani memulai kecintaannya terhadap catur pada tahun 2007. Kompetisi pertamanya juga berlangsung pada saat ia duduk di sekolah dasar, yaitu kejuaraan antar sekolah dan langsung mendapatkan juara. Rida kemudian melanjutkan kegiatannya dengan mengikuti les dan sekolah catur demi mengasah dan lebih menggali lagi bakatnya hingga lebih terarah. Kompetisi di PON 20 tahun 2021 adalah kompetisi yang cukup berat menurut Rida karena diikuti oleh para pemain kuat dan berpengalaman. Meski begitu, segala upaya dilakukan agar mampu memberikan yang terbaik dalam PON kali ini. Medali perak yang diperoleh Rida sudah membuatnya cukup puas karena lawan tanding yang memang selalu memimpin di tiap kategori seperti DKI dan Jawa Barat. Bagi Rida, catur adalah olahraga yang menarik karena tak perlu menggunakan otot tapi mengandalkan otak. Tentang bagaimana harus mengatur strategi untuk mengalahkan lawan, tak masalah apakah lawan itu pria atau orang yang lebih tua. Meski tetap saja catur cukup melelahkan dan membutuhkan kebugaran stamina. Gadis manis ini juga sebenarnya ingin menjadi pekerja kantoran, namun bakatnya sebagai pecatur membuatnya memilih untuk mengikuti kompetisi demi kompetisi dan melakukan yang terbaik untuk menggapai prestasi. Bermain untuk Papua awalnya menimbulkan banyak pemikiran termasuk dengan kondisi Papua yang di luar sana dianggap kurang aman. Akan tetapi Rida memantapkan tekadnya, kemudian menemukan ternyata Papua punya pesona tersendiri, baik alamnya yang indah maupun masyarakatnya yang ramah. Halo, salam jumpa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Salam olahraga. Dan saat ini kami sedang berada di Kota Rusa Merauke. Dalam rangka kami akan mewawancarai berdialog dengan para atlet, ofisial, pelatih, pengurus provinsi dari cabang olahraga yang dipertandingkan di klaster Kabupaten Merauke ini di gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan salah satu atlet cabang olahraga catur, di mana di cabang olahraga catur ini sudah memperoleh sejumlah medali, baik itu medali emas, medali perak maupun medali perunggu. Dan di samping saya sudah ada Rida Mutiani. Beliau ini merupakan salah satu atlet peraih medali perak untuk beregu putri ya. Ya, bagaimana rasanya dapat medali? Bagaimana perasaannya seperti apa? Pasti senang banget gitu, kayak bangga gitu, jadi bisa menorehkan medali di tanah Papua kan, bawa nama Papua juga, jadi ngerasa bangga sekali, saya bersyukur. Tapi ini memang targetnya medali perak? Sebenarnya kalau target kita pasti pengen emas, Ya, kemarin di dua kategori itu kita kepleset kan, jadi ya mungkin rezekinya di catur yang kategori ini yang terakhir, jadi kita dapatnya medali perak. Baik, dan apa yang membuat bisa main dengan tim Papua? Jadi ya karena saya kan beregu tuh ada 3 orang. Ya. Jadi mereka semua tuh adalah teman-teman saya juga di klub di Jakarta gitu. Jadi kita udah terbentuk, udah kenal satu sama lain. Akhirnya ditawarin untuk memperkuat di tanah Papua. Kita kan sangat senang, sangat bangga sampai sekarang bisa di sini kan untuk bawa nama Papua kan. Jadi dengan tawaran itu kita sangat antusias gitu. Sudah berapa lama main catur? Sejak usia berapa? Kalau main catur udah dari SD waktu itu. Wah, udah lama sekali. Hampir dari tahun 2007. Ini usia sekarang berapa? Sekarang udah 26 tahun. Dari SD sudah main, sekarang sudah 26 tahun. Jadi benar-benar catur sudah menjadi bagian hidup ya. Iya. Kalau pertama kali ikut kompetisi kapan? Waktu pertama kali ikut kompetisi itu waktu SD waktu itu, antar sekolah. Jadi waktu itu dapat juara 1, akhirnya diterusin lah sekolah catur, les. Mungkin ini udah jalannya, jadi biar terarah, jadi dilanjutin aja gitu. Ada hasilnya gitu dari sekolah itu. Menurut Rida, kompetisi atau persaingan di PON kali ini seperti apa? Sesengit apa sih kemarin? Ya, kompetisi di PON ini sangat berat ya, karena lawan-lawannya juga kan sudah banyak yang berpengalaman, banyak grandmaster juga, master internasional gitu.
karena tapi kan komposisi pemainnya itu kan sama dengan pon sebelumnya. Jadi kita udah tahu peta kekuatannya, jadi ya memang sangat sulit gitu. Kita emang adu kekuatan juga, jadi ya sangat dengan dapat medali perak di sini kita rasanya sangat puas gitu. Lawan terberat kemarin siapa? Dari mana? Dari tim mana? Lawan terberatnya adalah Jabar, DKI, Jawa Timur, karena mereka tuh setiap kategori dapat memimpin klasemen gitu kan. Setiap kategori dapat terus. Apa sih yang menarik menurut Rida ini dari olahraga catur ini kan? Kalau dari yang menurut saya pribadi itu, karena kalau catur itu nggak mengenal gender ya, karena yang diutamakan kan otak ya, bukan otot. Jadi kita bisa ngelawan mau putra, mau usianya mau lebih tua, tapi dengan permainan catur itu kita bisa ngalahin mereka gitu. Banyak kesempatan untuk ngalahin dengan adu strategi. Jadi dari catur itu menariknya begitu. Meskipun hanya duduk ya, meskipun ini hanya duduk, tapi melelahkan tidak ini? Sangat-sangat melelahkan. Jadi yang butuh stamina juga. Jadi, butuh stamina juga berarti. Kita harus jaga kebugaran juga kan, karena kan berduduknya berjam-jam, pikirnya juga lama. Beberapa langkah ke depan kita harus pikirin, jadi stamina juga harus kuat. Jadi Rida selain jadi atlet ya, sebenarnya cita-citanya mau jadi apa sebenarnya? Mau cita-citanya ya selain jadi pemain atlet, jadi pemain catur yang bisa bawa nama, kali ini udah bawa nama Papua, mungkin bisa bawa nama Indonesia keluar. Apa yang menjadi cita-cita dari Rida sendiri? Sebenarnya kalau cita-cita sih saya pengennya normal aja ya, kalau misalkan setelah lulus kuliah pengen kayak kerja kantoran gitu. Cuman tapi ada dianugerahi punya bakat di catur. Jadi lebih karena di catur kan bisa jalan-jalan keluar kota juga. Iya, jalan-jalan keluar kota, tapi yang harus ada harga juga yang harus dibayar di situ ya, betul. Bersama dengan keluarga. Sudah betul. Menikah? Belum menikah. Kalau teman-teman Rida mungkin di luaran sana sudah banyak yang menikah, betul. Sudah, atau mungkin banyak yang berkarir, jadi wanita karir, ataupun yang di sana banyak yang ya pacaran lah. Tapi Rida sendiri sibuk berkompetisi, sibuk latihan, itu nggak apa-apa seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, itu konsekuensi kan, ada yang harus dikorbankan. Iya betul ya. Itu pilihannya kan, jadi harus konsisten juga, biar ada hasilnya gitu. Keluarga gimana? Kalau keluarga mendukung sih, apa yang senang dijalani mereka dukung. Yang penting sayanya nyaman dan kalau bisa sih berhasil, biar ada hasilnya gitu. Apa-apa. Bagaimana ketika dapat medali ini, keluarga dikabari bagaimana? Kebetulan saya baru kabarin tadi, mereka sempat deg-degan juga kan, was-was. Dari kemarin kan emang saingannya berat, mereka pikir. Terus pas saya kabarin dapat medali, mereka sangat bersyukur kan, pada sedih gitu kan. Dari kampung juga orang tua pada doain, mereka sampai sampai tegang katanya, kok belum ada kabar-kabar. Tadi pas dikabarin dapat medali perak, sangat bersyukur. Iya. Dan di Papua sendiri sudah berapa lama? Di Papua kemarin di Jayapura hampir 2 minggu lebih, hampir 20 hari. Di Merauke sampai sekarang sekitar 2 mingguan kalau lebih. Oke, sebulanan ya berarti? Iya, sebulanan. Bagaimana Rida sendiri melihat Papua ini? Apakah sesuai dengan yang sebelum datang ke sini pasti Papua seperti ini, atau mungkin karena lihat berita tentang Papua kan selama ini pikir Papua ini seperti ini, tapi pas sampai di sini apa yang dirasakan? Iya, pas kalau dengar kan Papua kan sebelum ke sini kan sempat kayak takut juga, was-was dengan keadaan yang terjadi gitu kan, karena kan di media begini-begini. Tapi pada kenyataannya pas kita nyampe ke sini, kita nyaman-nyaman aja, orang-orangnya baik, ramah juga kan. Suasananya juga kondusif gitu. Apalagi dengan alam yang ada kan bagus. Kalau masyarakatnya sendiri? Iya, masyarakatnya baik-baik, ramah gitu. Setiap kita lewat suka disapa sore gitu. Jadi terus mereka juga di sini kan khasnya suka makan pinang ya. Saya juga kan baru lihat, terus sambil makan pinang mereka suka nyapa kita kan katanya. Tapi mereka emang baik-baik sih, ramah gitu.
Kalau Rida sendiri, rencana ke depan apa setelah ini? Rencana ke depan sih kalau misalkan masih ada kompetisi catur, saya akan lanjutin terus gitu. Tapi ya di samping itu sih paling saya mau coba kerja paling. Iya kan? Menikah mungkin. Iya. Akan jadi para atlet yang kemudian mendapatkan medali diberikan penghargaan oleh pemerintah Provinsi Papua, dijanjikan bonus ya. Jadi karena dapat medali satu medali, dapat satu medali, akan dapat bonus dari pemerintah daerah. Bisa kasih bocoran ini sudah dipikirkan tidak, ini akan digunakan untuk apa? Belum ada sih. Modal nikah mungkin. Iya, untuk modal kehidupan selanjutnya mungkin ya. Tabungan. Ya. Baik, mungkin Rida bisa memberikan motivasi untuk anak-anak yang ada di Papua ini, anak-anak Papua yang mungkin sebenarnya punya bakat, tapi masih belum menemukan jalannya, atau masih ragu-ragu, atau masih malu-malu, belum percaya diri. Coba mungkin bisa memberikan motivasi seperti apa? Ya mungkin untuk teman-teman yang ada di Papua, setiap manusia kan punya kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi apa yang sedang disenangi gitu, apa yang sedang disenangi selama dia masih di jalur positif, kalau bisa diteruskan gitu. Dan dukungan orang tua tuh paling utama sebenarnya, support dari orang tua supaya seimbang kan dengan bakat dan dukungan gitu. Terus aja bermimpi, setiap mimpi yang baik itu pasti akan dikasih jalan oleh Tuhan gitu. Terus selama kita berusaha juga ya. Terus berdoa dan berusaha. Baik, oke. Rida, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Sama-sama. Sukses terus ya. Amin. Di kompetisi-kompetisi berikutnya. Amin. Juga untuk rencana-rencana masa depannya. Iya. Baik, dan pemirsa, itu perbincangan kami dengan Rida, salah satu atlet yang mendapatkan medali dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua untuk cabang olahraga catur. Dan kami masih akan kembali dengan perbincangan selanjutnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saat ini saya sudah bersama dengan asisten pelatih tim Papua, Bapak Banjir Ambarita. Beliau ini merupakan master percasi, pelatih nasional, wasit nasional, luar biasa. Dari pelatih sendiri mereview tentang si yang putri. Ya, mungkin bisa direview juga kemampuannya seperti apa. Rida, ada atlet kita, Rida Mutiani. Dia waktu PON Jabar 2016, dia memperkuat tuan rumah Jawa Barat juga. Jawa Barat, oke. Dia mendapat emas. Namun kembali di Papua, PON Papua dia memperkuat tuan rumah. Kita tadinya berharap dia juga menghasilkan hasil yang maksimal, emas. Namun kembali di Beribu ini kan keseimbangan teman harus terjaga. Ternyata ini juga prediksi kita juga agak sedikit meleset. Nah, ya kita yang dua rekannya ini kemampuannya masih belum seperti pengalaman dia mungkin. Iya. Mungkin itu untuk Rida. Tapi yang pasti pemain yang andal juga ya. Pemain yang bagus ya. Rida. Oke. Dan mungkin sebagai pelatih sendiri dan hidup di Papua juga kan? Ya. Berdomisili di Papua. Ya. Melihat potensi anak-anak Papua untuk olahraga catur ini seperti apa? Untuk saat ini sebetulnya sudah mulai mekar bagus dibanding 5 tahun lalu. Tapi harapan kami dengan ada dua emas kita peroleh di PON, catur itu semakin bermasyarakat di Papua dan semangat orang untuk bermain catur, terutama anak-anak muda, anak-anak usia dini. Karena
bermain catur dia mengasah otak kita untuk berpikir kritis, ulet, kemudian penuh pertimbangan. Ya, harapan kami ya mudah-mudahan dengan PON ini akan lahir bibit-bibit. Baik, bisa memotivasi ya PON ini. Prestasi yang sudah diraih ini bisa memotivasi juga anak-anak Papua untuk bisa yang punya bakat lah untuk bisa maju berprestasi, berani untuk lebih menekuni olahraga ini. Ya harapan kami begitu juga, artinya bahwa masyarakat Papua di Papua itu makin cinta dengan catur itu juga makin bermasyarakat, dan dengan kita meraih medali emas, kita juga menjadi cabur prioritas di KONI untuk pembinaan, sehingga kita juga pembinaannya makin kedepannya makin bagus, karena tanpa pembinaan tidak akan mungkin lahir pemain-pemain yang bagus. Betul. Pemain-pemain usia dini yang bertalenta. Semua intinya di pembinaan. Nah, harapan kami dengan 2 medali ini, emas ini yang kami persembahkan untuk Papua, lahir dan terutama orang Papua catur. Baik, terima kasih Pak Pelatih atas waktunya. Sukses selalu. Semoga tim Papua akan terus bisa berprestasi dan akan muncul nanti bibit-bibit ya bisa, bukan tidak mungkin anak-anak asli Papua yang nantinya akan menjadi atlet catur yang profesional, yang unggul. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu Pak Pelatih. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Karena kita ini adalah dalam rangka untuk membahas program ini Papua menuju jejak prestasi, yang di dalamnya ada atlet peraih medali yang akan kita bahas profilnya. Mungkin Bapak juga bisa mereview untuk peraih medali emas kita dulu. Iya. Peraih, seperti apa sih kekuatannya? Apa yang menjadi kelebihan dari peraih medali ini sehingga dia bisa fight dan kemudian bisa mendapatkan medali emas dalam PON ini? Ya, jadi perlu kita ketahui bersama masyarakat Tanah Papua dan masyarakat olahraga ya. Kalau kita bilang catur, tidak instan dia ya. Catur itu tidak instan. Betul. Jadi prosesnya Panjang. Jadi bagaimana kita didik dia dari SD kelas 2, kelas 3 sampai gitu ya. Jadi panjang prosesnya, sehingga kalau mereka nantinya dapat medali emas, perak atau perunggu, itu bukan sebentar mereka persiapkan, itu bertahun-tahun. Betul. Ya, bertahun-tahun dengan cara yang belajar atau cara yang dilatih, berikan latihan dengan konsisten dan kontinu. Jadi kalau perlu ya jangan putus. Betul. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang kan, orang catur ini ya, rata-rata ya orang yang saya kategorikan mungkin pas-pasan ya. Nah, jadi sementara catur kan dia perlu juga biaya transportasi ke sana. Betul. Nah, jadi di sini kita belum pungut pendaftaran catur. Kalau bermain pertandingan kita tidak pungut, bebas, katakanlah begitu, toh. Atau dia mau datang latihan juga bebas. Guru ya jadi tanggungan kita kalau. Tapi itu saya bilang semua membutuhkan proses yang tidak singkat. Berarti yang peraih medali emas ini juga ya, sama. Prosesnya panjang untuk sampai ke sini. Jadi yang peraih emas kebetulan dia Grandmaster. Iya. Grandmaster yang sudah melalang buana ke dunia ya. Iya. Dunia catur. Jadi dia melalang buana sudah sampai kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia di Olimpiade. Ya, dia sudah tekuni yang dapat medali emas sekarang ya.
dia pernah atlet Olimpiade. Oke. Jadi Dan bisa bermain di Papua ceritanya seperti apa? jadi kalau cerita itu kan saya bilang persiapan merekrut itu kan Iya, kita cari yang terbaik. betul. Dan dalam proses itu ada beberapa kali kita ganti, ada yang sudah persiapkan tahu-tahu meninggal, gitu kan? Ada kejadian Ada ini. kejadian. Oke. Jadi, malah 2. Jadi selesai yang kedua lagi sudah Oke. tidak bisa karena proses kelompok terbuka itu atau tertutup itu yang kita bilang terbatas itu 60 tahun ke atas, ya itu kan sudah rentang ya. Jadi kita di catur ya khususnya di perorangan terbatas itu yang notabene dia harus 60 tahun ke atas, Oke. itu kan kalau tidak jaga kesehatan juga namanya Betul. sudah 60 tahun ke atas. Jadi kita mengalami proses perubahan sampai 3 kali. Yang pertama, dan yang ini yang perlu kita ketahui, saya sampaikan bahwa kelompok yang catur terbatas itu memang Papua yang bikin. Papua yang bikin, kebetulan apa namanya saya itu yang memperjuangkan itu. Karena ada dasar. Papua 8 kali ke Jurnas, 8 kali medali emas. Oke. Jadi itu ini. Jadi tapi di PON itu tidak bikin. Yang terbatas ini ya, Pak? Iya. Tetapi begitu peluang itu ternyata saya hitung kita sudah 8 kali kok tidak pernah masuk di PON. Jadi bagaimana saya perjuangkan kelompok terbatas ini supaya Bisa masuk masuk. di PON. Dan andalan kita karena 8 kali ke jurnal 8 kali medali emas gitu. Oke. Nah, tapi orang-orang yang sudah mendapat itu pertama dia sudah meninggal kasihan. Ya atau baru 1 sudah ya katakanlah sudah keterbatasan, memang sangat terbatas. Jadi baru dapatlah si Grandmaster ini. Oke. Grandmaster Ceras Barus ini, dan ya kebetulan dia belum dikontrak oleh provinsi lain. Sehingga ya kita menawarkan dia, ya keluarga dan anak-anak, istri menyetujui dia masuk di memperkuat tim catur Papua. Baik. Itu sejarahnya. Oke, baik. Ada medali 2 medali emas itu. Oke. Jadi itu saya kira seperti itu. Baik. Dan untuk atlet yang lainnya, yang menurut Bapak memang yang paling bersinar di PON ini selain yang mendapat medali emas, siapa Pak? Sini kan ada atlet putri 3. Oke. Semua itu punya peluang bagus, tapi ya namanya catur. Kalau kita bermain catur, sedikit saja orang bilang Kesalahan. atau kesalahan. Salah langkah. Salah langkah, jangankan dia salah langkah. Langkah tempo saja yang dia tidak perhitungkan terlalu cepat atau terlambat, ya tidak salah dia, tapi penempatan langkah tempo itu dia salah. Ya, dia terlalu cepat. Harusnya jangan itu dulu, ini dulu baru itu. Nah, Oke, gitu, kan. oke. Tapi dia bikin itu dulu baru ini. Nah, Itu fatal. Jadi bisa fatal dia punya kekalahan. Ya. Oke. Jadi catur memang punya apa namanya ketelitian yang sangat luar biasa dan melatih kita punya mental, fisik apa yang kita miliki. Dan catur, karena catur olahraga otak, waktu dalam apa namanya TC itu training center, karena bagaimana oksigen otak itu terisi dengan baik, jadi itu kita lakukan olahraga pernapasan dan olahraga fisik lainnya sampai ke PON ini. Padahal lain-lain ada atlet putra punya potensi semua. Punya potensi semua ya. Jadi kalau sudah masuk di PON ini nggak ada yang tidak punya potensi. Betul. Semua berpotensi. Tapi mungkin yang performanya paling bersinar kemarin saat PON. Ya hampir merata saja. Merata ya? Nah, jadi kita punya pilihan, mereka hampir merata. Nah, buktinya kan semua 99 dapat medali. Nah, jadi kalau ada mungkin tidak, cuma ya faktor apa juga mau bilang itu, satu
perorangan putri yang tapi sudah maksimal, sangat Iya. maksimal. Iya. Jadi bukan berarti dia kalah tidak maksimal, tapi itu saya bilang kan catur ini jangankan kalah langkah, ya langkah temponya dia lakukan salah, ya udah salah. Oke. Oke, jadi saya kira seperti itu. Jadi hampir merata. Hmm. Pada intinya kita